Salam buat saudara semua yang Tuhan Yesus kasihi. Selamat malam dan salam sehat. Kita jumpa lagi dalam program Selamat Berdoa edisi malam ini. Saudara kekasih Tuhan Yesus, kita bersyukur kepada Tuhan Sang Pemilik Hidup yang telah memimpin kita sampai di malam ini. Malam pemberian Tuhan yang terindah bagi saudara dan saya, supaya kita semua dapat beristirahat dari segala jerih dan lelah kita sepanjang hari yang sudah kita lalui dan di dalamnya kita sudah bekerja. Sebelum kita berangkat tidur, mari kita sejenak berteduh diri di hadapan Tuhan dan mau merenungkan makna doa melalui program Selamat Berdoa. Bacaan Alkitab yang mendasari renungan kita malam ini saya ambil dari kitab 2 Raja-Raja 3 ayat 17 dan ayat 18. Sekali lagi, kitab 2 Raja-Raja pasal 3 ayat 17 dan ayat 18. Sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur untuk kehidupan kami sepanjang hari ini. Tuhan pimpin kami sampai kami memasuki malam pemberian Tuhan. Kami menyadari bahwa dalam menjalani hidup ini, kami pun tidak luput dari dosa dan kesalahan. Kami mohon Tuhan ampuni kami dan Tuhan kuduskan kami. Tiba saatnya kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu ya Bapa. Bapa tolong kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami mengerti firman-Mu. Berfirman bagi kami sudah siap mendengar. Demi Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, bacaan kitab 2 Raja-Raja 3 ayat 17 dan ayat 18 berbunyi sebagai berikut. Sebab beginilah firman Tuhan, kamu tidak akan mendapat angin dan hujan, namun lembah ini akan penuh dengan air, sehingga kamu serta ternak, sembelihan, dan hewan pengangkut dapat minum. Dan itu pun adalah perkara ringan di mata Tuhan. Juga orang Moab akan diserahkannya ke dalam tanganmu. Dan itu pun adalah perkara ringan di mata Tuhan. Saudara yang terkasih, dalam kisah Alkitab selalu saja diceritakan bahwa Allah berinisiatif menolong umat Israel, walaupun Israel berlaku tidak setia kepada Allah, tapi Allah selalu berinisiatif menolong Israel. Akan tetapi apa diceritakan dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 3 ini agak sedikit berbeda dari biasanya. Allah hanya bertindak saat orang yang berkenan kepadanya menaikkan permohonan. Ya, ini agak berbeda dari apa yang sudah saya katakan tadi, bahwa di dalam Alkitab selalu diceritakan Allah lah yang berinisiatif menolong umat Israel, walaupun mereka berperilaku tidak setia kepada Allah. Akan tetapi di pasal 3 dari 2 Raja-Raja ini menceritakan kepada kita sebuah kisah yang agak sedikit berbeda, bahwa Allah hanya bertindak saat orang berkenan kepadanya, dia menaikkan permohonan. Artinya, untuk orang yang Allah berkenan kepadanya, Allah rela melakukan apapun, sebagaimana yang telah Allah lakukan kepada Elisa, saudara. Elisa adalah seorang nabi di mana Allah berkenan kepadanya. Ya, dia adalah seorang nabi dan Allah berkenan kepadanya.
Waktu itu Elisa berada di padang gurun Edom. Kemudian Elisa kedatangan 3 tamu yang tidak diundang. 3 tamu yang tidak diduga datang kepada Elisa, yaitu Raja Israel, Yehuda, dan Raja Edom. 3 orang raja mencari dan menemukan Elisa. Mereka datang kepada Elisa untuk meminta petunjuk Tuhan. Karena saudara, mereka bersama dengan angkatan bersenjata hampir mati kehausan di padang gurun Edom, ya. Jadi 3 raja ini datang kepada Elisa untuk meminta petunjuk Tuhan. Sebab mereka dengan pasukan mereka yang ada di padang gurun Edom, mereka hampir binasa karena kehausan. Lalu apa yang Elisa lakukan, saudara? Elisa tidak sampai hati atau tidak tega melihat kerajaan Israel dan Yehuda menjadi hancur. Karena itu, saudara, dalam pasal ini diceritakan Elisa berdoa. Dan menarik, doa Elisa itu diiringi pemetik kecapi. Di dalam doanya, saudara, Elisa mendapat jawaban. Yang pertama, bahwa di lembah itu harus dibuat parit-parit, sehingga walaupun tidak ada angin dan hujan, namun lembah itu akan penuh dengan air, dan Israel serta Yehuda dengan segala ternak dan hewan mereka akan mendapat minum. Itu jawaban dari Tuhan atas permintaan Elisa di dalam doa yang ia naikkan bagi kepentingan bangsa Israel dan bangsa Yehuda saat mereka berperang melawan bangsa Moab. Jawaban Tuhan di dalam doa yang pertama, di lembah itu mereka harus membuat parit-parit, sehingga walaupun tidak ada angin, tidak ada hujan, namun lembah itu akan penuh dengan air, dan Israel serta Yehuda dengan segala ternak dan hewan mereka akan mendapat minum. Itu jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, saudara, doa Elisa ketika ia naikkan kepada Tuhan. Jawabannya seperti ini, bahwa perkara yang dihadapi Israel, dihadapi Yehuda dan Edom adalah perkara yang ringan di mata Tuhan. Ini jawaban doa yang kedua, bahwa perkara yang disampaikan oleh Elisa dari 3 orang raja yang datang kepadanya, yaitu Raja Israel, Yehuda, dan Edom, bagi Tuhan di matanya perkara itu adalah perkara yang ringan. Dan jawaban yang ketiga, saudara, Tuhan menjawab, bangsa Moab akan diserahkan ke dalam tangan Israel, Yehuda, dan Edom. Luar biasa, saudara, bahwa ketika masalah dan kesulitan yang sangat kritis dibawa di dalam doa kepada Tuhan, Tuhan menjawab, Tuhan mengatasi, Tuhan mengubah masalah itu bisa menjadi berkat. Sekali lagi, bahwa ketika masalah dan kesulitan yang sangat kritis kita hadapi, kita bawa di dalam doa kepada Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa akan menjawab, mengatasi, bahkan Tuhan sanggup mengubah masalah itu menjadi berkat. Amin, saudara. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi seperti itu? Kita belajar dari 3 orang raja, Raja Israel, Yehuda, dan Edom. Mereka punya kesadaran
bahwa hanya Tuhan sajalah yang dapat memberikan jawaban terhadap mereka atas masalah yang mereka hadapi. Ya, carilah Tuhan dan jawabannya di dalam doa. Sebab Tuhan adalah pembuat segala keputusan di dunia ini. Dan karena itu tidaklah heran kalau bagi Tuhan perkara yang kita hadapi adalah perkara yang ringan di matanya. Saudara yang kekasih, karena itu tidak juga heran kalau di gunung ada sumber air yang sebenarnya sifat air selalu berada di tempat yang rendah. Tapi di gunung bisa juga ada sumber air. Sebab bagi Tuhan, perkara yang dihadapi sebesar apapun itu bisa menjadi ringan. Kita ingat bagaimana Tuhan juga bisa menghardik angin taufan, bisa menghardik air, sehingga air juga bisa lari kebingungan. Masalah kita juga demikian, saudara. Sesulit-sulitnya masalah kita, walaupun bagaikan di atas gunung, akan ada jalan keluarnya. Karena masalah sebesar apapun hanyalah perkara yang ringan di mata Tuhan. Saudara yang kekasih, bila perkara yang kita hadapi adalah perkara yang ringan di mata Tuhan, tidak berarti kita boleh berbuat perkara apa saja. Toh nanti perkara-perkara itu menjadi ringan di mata Tuhan untuk kita. Saya kira itu bukan maksudnya. Bila dikatakan di sini perkara kita adalah perkara yang ringan di mata Tuhan, itu artinya kita diminta untuk selalu bergantung dan berharap hanya kepada Tuhan di dalam doa. Kita diminta untuk tetap percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita ketika kita berhadapan dengan berbagai-bagai kesulitan hidup ini. Bila perkara yang kita hadapi adalah perkara yang ringan di mata Tuhan, itu artinya Tuhan yang kita imani, saudara, Dia adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita. Karena itu, saudara, berdoalah dengan penuh keyakinan bahwa persoalan yang kita hadapi seberat apapun akan menjadi ringan di mata Tuhan. Ingatlah apa yang pernah Tuhan Yesus katakan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Selamat berdoa. Amin. Kita mensyukuri renungan ini dalam doa kepada Tuhan. Kita berdoa. Di malam ini kami datang kepadamu Bapa. Kami berterima kasih karena kami sudah mendengar lawatan firman-Mu yang mengajarkan kepada kami bahwa perkara-perkara yang kami hadapi dalam hidup ini adalah ringan di mata Tuhan. Karena Tuhan yang kami imani adalah Tuhan yang berkuasa. Dan karena itu kami mesti belajar untuk senantiasa hidup bergantung dan berharap hanya kepada Tuhan saja. Malam sudah jadi bagian kami. Kami serahkan tubuh, roh, dan jiwa kami kepadamu Bapa. Dan bila masih ada hari esok bagi kami, kuasa Tuhanlah yang menolong kami untuk kami sadar dan kami bangun.
Kami mohon ampun atas segala dosa dan salah kami yang kami buat sepanjang hari ini. Dan ajarlah kepada kami untuk kami juga dapat memberi pengampunan bagi mereka yang telah bersalah kepada kami. Inilah doa kami dan ucapan syukur kami. Sambut dan terimalah kami. Demi Kristus Tuhan, penolong kami yang setia, kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Shalom, selamat malam, sampai jumpa di edisi berikutnya.